Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di pagi ini pekan kedua. Biasanya pekan kedua itu fikih ya biasanya ya. Ini Ustaz Khazinya masih sakit ya Ustaz, masih sakit. Semoga kita semuanya diberi kesembuhan, diberi kesehatan, anak keluarga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke tafsir surat Al-Kautsar. Surat Kautsar disebut surat Kautsar ya karena di dalamnya ada kata inna a'tainakal kautsar. Turunnya di mana? Turunnya sebutnya ikhtilaf, tapi jumhur pendapat turunnya itu di Mekah. Sebab apa? Ada yang bilang ketika dulu ada orang Yahudi dari Madinah namanya Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah. Ka'ab bin Ashraf ini termasuk Yahudi di Madinah sana yang kaya. Dia ketika datang ke Madinah ketika datang ke Mekah disambut sama orang Mekah. Terus orang-orang Mekah pada bilang anta sayyiduhum, kamu adalah pemimpin orang-orang Madinah. Terus dijawab sama Ka'ab bin Ashraf. Katanya ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi yang lebih baik dari kamu, dari orang-orang yang Mekah sini. Mereka pun menjawab, wa abtar, dia itu terputus. Dia itu terputus. Terus ada juga yang bilang ketika anak Nabi itu meninggal, namanya Qasim. Ketika meninggal, mestinya ketika ada orang meninggal itu takziah. Takziah itu menghibur. Tapi orang-orang di Mekah ini diantaranya ada yang bilang Abu Jahal, ada yang bilang Walid bin Mughirah, ada yang dari Bani Saham, Batarul Muhammad itu terputus karena anak laki-lakinya meninggal. Soalnya apa? Kalau anak laki-lakinya meninggal, itu nanti orang ketika punya anak, anak laki-lakinya meninggal, yang ada masih anak perempuannya dinikahin sama orang lain, enggak dinisbatan kepada dia, dinisbatan ke bapaknya. Makanya orang-orang Quraisy ini, kafir Quraisy ini bilang Batarul Muhammad ini udah terputus, nanti udah enggak disebut orang lagi. Yang disebut mungkin dari yang bapaknya, yang dari menantunya akan nanti kan gitu. Makanya Batarul Muhammad terputus, kata orang kafir Quraisy. Ini juga kalau kita lihat dulu orang-orang Arab jahiliyah dulu itu kan sangat membanggakan anak laki-laki juga. Bahkan kalau dulu zaman jahiliyah kalau punya anak perempuan ada yang dikubur kan gitu ya. Karena kalau perempuan nggak bisa perang, kalau laki-laki bisa perang. Nah, ini juga kebanggaan ini juga kadang ditiru orang-orang di kita juga. Makanya kadang banyak istilahnya orang kalau punya anak laki-laki itu magrur. Magrur itu tertipu. Tertipu apa? Terlalu bangga dengan anak laki-lakinya. Anak saya pinter gini. Ya enggak apa-apa, lebih mending muji anaknya ketimbang jelek-jelekin anaknya ya. Tapi itu kalau anaknya baik itu ya didoain gitu loh maksudnya. Jangan terlalu dibanggain gitu. Anak saya sekolah gini. Itu kalau di taklim apa istilahnya itu magrur, ketipu orang yang gitu. Nah, ketika anaknya Nabi Muhammad Qasim, anaknya Nabi Muhammad itu semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup, termasuk yang perempuan kecuali
Sayyidah Fatimah. Anak yang kecil-kecil, yang laki-laki meninggalnya ketika masih kecil. Ketika masih kecil. Konon maksudnya karena hikmah dari ayat Wama Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Makanya ketika punya anak laki-laki itu meninggalnya masih kecil. Kalau yang lain-lain meninggalnya ketika Nabi masih hidup kecuali Sayyidah Fatimah, tapi udah gede, udah banyak yang nikah kan gitu. Nah, mestinya ketika ada meninggal mestinya takziah menghibur, tapi orang-orang Arab ini, orang-orang Quraisy ini malah bilang Fatrul Muhammad terputus. Anak laki-lakinya meninggal, dia nggak ada penerusnya, dia nggak akan disebut-sebut namanya lagi. Jadi intinya dia pengen menghina Nabi. Ketika seorang pemimpin Nabi Muhammad itu sebagai panutan, istilahnya dianggap lemah, dijelek-jelekan, nanti pengikutnya kan juga ikut down juga kan gitu ya. Dia bangga, orang-orang kafir Quraisy itu seneng kalau orang mukmin ini kena musibah. Makanya dijawab inna a'tayna kal kautsar, sungguhnya kamilah yang memberi engkau Muhammad dengan al khairul katsir, dengan kebaikan yang banyak. Fasholli rabbika wanhar, maka salatlah engkau dan berkorbanlah, inna syani'aka huwal abtar. Akan tapi orang yang menjadikan engkau kesel, menjadikan engkau marah, itu mereka yang terputus. Inna a'tayna kal kautsar, di sini pakai kata-kata inna. Itu kalau dalam bahasa Arab inna itu artinya taukid, penegasan, kuat. Andaikan enggak pakai kalimat takkid penguat pun, khabar dari Allah itu udah kuat, apalagi ditambah inna, berarti sebagai penguat. Terus apa bedanya kalau pakai kata-kata ana dan nahnu? Ana itu aku, nahnu itu kami. Kalau pakai kata-kata nahnu, kami, itu lebih sebagai suatu yang agung. Suatu yang agung. Kami melihat ke sana gitu lebih agung ketimbang aku melihat, itu lebih agung pakai kata-kata nahnu, kami. Terus setelah kata inna itu mesti kalimatnya juga agung, biar orang itu ihtimam, orang itu benar-benar fokus apa yang dikatakan setelah kata inna. Kalau Allah nyebutnya pakai ana, itu biasanya untuk menerangkan zatnya sendiri. Ana rabbukumul a'la, ana apalagi biasanya anallahu la ilaha illa ana, akulah zat yang tidak ada Tuhan selain aku, itu untuk zatnya. Tapi ketika menerangkan af'alnya, perbuatannya, itu pakai inna, pakai inna. Dan kalimat setelah inna ini mesti kalimat yang agung. Inna arsalnaka, kami utus engkau wahai Muhammad. Inna anzalnal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an. Inna fatahna, kami taklukkan wahai Muhammad. Inna lahu lahafidun, kami akan jaga Al-Quran itu. Setelah inna itu berarti kalimat-kalimat agung, menunjukkan itu perbuatan yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai inna. A'toinaka, ketika a'toina pakainya juga a'toina, bukan a'toitu. A'toina, kami berikan kepada engkau Muhammad, bukan aku berikan kepada engkau Muhammad. Itu juga menunjukkan suatu yang sangat agung, suatu yang sangat agung. A'toina, kami berikan kepada engkau Muhammad, berarti pemberiannya juga itu pemberian yang sangat agung, pemberian yang sangat agung. Inna a'tainaka, kalau kata orang-orang Quraisy tadi, ketika anakmu laki-laki meninggal, kamu itu terputus, kamu akan disebut. Apakah benar kayak itu? Enggak. Aku berikan kepada engkau suatu yang kautsar, suatu yang sangat banyak. Bahkan pemberian Allah itu bisa masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. A'taina itu kalau belajar bahasa Arab itu pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu fi'il menerangkan masalah lampau. Suatu belum dikasihkan, suatu yang belum dikasihkan dipakai fi'il yang kata kerja yang lampau, itu menunjukkan berarti nanti mesti
mesti terjadi. A'toinaka. Nanti kamu ketika sudah jadi pejabat ini, kamu akan gini-gini. Nanti. Tapi kalau sudah jadi, berarti itu pasti kalau Allah yang mengkabarkan itu pasti. Begitu juga yang akan datang juga akan diberikan juga. Wala saufa yu'tika atau yu'ti, akan diberikan yang akan datang sekarang dan yang akan datang pun akan diberikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama Nabi Muhammad ini selalu disebut-sebut juga. Kalau kata orang kafir Quraisy tadi, Nabi Muhammad ketika anaknya laki-laki meninggal enggak akan disebut. Tapi di dunia ini enggak ada satu detik pun nama Nabi Muhammad itu enggak disebut. Buktinya apa? Adzan waktu sholat. Ketika tadi jam berapa? Jam 5-an kita adzan, nanti bergeser ke barat sana baru mulai subuh. Sana adzan ada kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Nanti ke barat lagi mulai lagi. Ketika kita di barat sini udah mulai duhur lagi, disebut lagi. Terus ada. Kalau nggak ada di dunia juga di langit juga ada yang nyebut. Hewan-hewan juga nyebut. Tanaman-tanaman juga menyebut nama Allah, nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ikan-ikan yang ada di laut itu, kalau di hadisnya mereka mendoakan orang yang belajar, mendoakan orang mereka yang mengajarkan. Terus bukankah ada enggak yang lebih banyak mengajarkan kepada manusia ini selain Nabi Muhammad? Berarti ikan-ikan pun itu juga beristighfar kepada Allah, berdoa untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut semuanya, mau jin, manusia atau malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau kata ahli bahasa yusholluna itu pakai fi'il mudhari'. Mudhari' itu untuk sekarang yang akan datang. Berarti sekarang terus dan enggak akan berhenti, selalu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kautsar maknanya banyak. Ada yang bilang itu adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi. Inna a'tainaka Kautsar. Ada yang bilang itu adalah sahabat Nabi Kautsar. Karena jumlahnya sahabat Nabi ketika dulu Nabi haji wada, haji terakhir itu, ada yang bilang jumlahnya sampai 120.000 sahabat. Mereka ada yang muhajirin, ada yang ansor. Dan semua sahabat Nabi itu udah di maktub dalam Al-Quran, laqad taballahu minal muhajirin wal ansor. Mereka itu udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kaum muhajir maupun kaum ansor. Dan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah. Kata-kata radhiya ini doanya langsung dari radhiyallahu anhum wa radu anhu. Makanya kata siapa kalau anaknya Nabi yang laki-laki meninggal terus terputus enggak disebut, Nabi itu seolah-olah umatnya ini seolah-olah anak-anaknya. Buktinya apa? An-nabiyyu aula bil mu'minina wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih mulia ketimbang orang-orang jiwanya orang-orang mukmin ini. Orang mukmin yang mencintai jiwanya ini mestinya lebih berhak mencintai Nabi. Mereka mencintai ibunya lebih berhak mencintai Nabi. Mereka mencintai bapaknya lebih berhak lagi mencintai Nabi. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu ummahatuhum, ummahatul mu'minin. Berarti seolah-olah umatnya Nabi Muhammad ini juga seolah-olah anaknya Nabi secara maknanya. Jadi enggak terputus. Terus ada yang bilang Al-Kautsar ini adalah umatnya Nabi. Maksudnya apa? Ketika Nabi di yaumil kiamah nanti diperlihatkan umat-umatnya. Ada yang Nabi cuma bawa satu pengikut. Ada yang cuma bawa berapa pengikut. Terus ketika ada yang diperlihatkan Nabi dengan membawa banyak pengikut, Nabi Muhammad bilang, apakah itu umatku? Kata malaikat, bukan, itu pengikutnya Nabi Musa. Terus ketika ada lagi yang membawa umat banyak, kata
malaikat, bukan, itu bukan pengikutmu, itu pengikutnya Nabi Isa. Terus ketika ada yang lebih banyak lagi, itulah pengikutmu. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu nanti lebih banyak ketimbang umat-umat yang lain. Terus ada lagi yang mengartikan Al-Kautsar. Al-Kautsar ini kalau secara bahasa dari kata-kata katsirun itu kan banyak. Kalau ala wazn fa'al itu berarti untuk menunjukkan sesuatu yang sangat banyak lagi. Kalau ada alim orang yang berilmu. Tapi kalau alim itu sangat berilmu. Kalau ini fa'al, makanya kadang ada anaknya namanya siapa? Naufal. Itu dari kata-kata nafal. Nafal itu pemberian, naufal pemberian yang banyak. Kautsar ini juga gitu, pemberian yang banyak. Maksudnya ada yang bilang al-a'mal al-solihah al-mudha'afah. Amal-amal solehah, amal-amal kebaikan yang dilipat gandakan. Ditulis seorang yang melakukan suatu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Bahkan ada ketika orang itu sedekah cuma dengan satu buah kurma, ternyata ketika di sana jadinya apa? Satu gunung kan gitu ya. Itu umat Nabi Muhammad. Umurnya umat Nabi Muhammad itu pendek, sekitar umurnya Nabi antara 60-an gitu ya, 60-an. Tapi amalannya itu udah kayak umat-umat Nabi umatnya Nabi terdahulu, Nabi Nuh. Berapa umurnya itu? 1000 berapa tuh? Makanya dulu ada ketika zaman Nabi Nuh ada orang perempuan nangis. Ada anaknya meninggal. Ketika lapor ke Nabi Nuh, anaknya umur berapa? Umur 80 tahun. Anaknya umur 80 tahun. Ketika Nabi Nuhnya senyum, kok senyum maksudnya gitu. Nanti di akhir zaman itu ada umat itu ya umurnya sekitar segituan malah gitu. Kata orang perempuan tadi, andaikan aku hidup kayak gitu, seluruh umurku itu tak pakai ibadah semuanya gitu. Soalnya dulu umurnya ratusan tahun ya. Nah, terus kalau ada di Al-Qur'an khitab itu maksudnya kayak kita komunikasi, kita nyebutin kamu gitu. Nah, dalam Al-Qur'an itu biasanya kalau untuk nabi itu juga untuk umatnya. Inna a'tayna kal kautsar. Kami kasih engkau amal solehat, perbuatan baik itu yang dilipat gandakan pahalanya, itu berarti bukan berlaku untuk nabi aja gitu. Umatnya juga kayak gitu loh. Ketika umatnya Nabi Muhammad ini melakukan suatu kebaikan, ganjarannya pun juga dilipat gandakan. Walaupun khitabnya di Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad, a'tayna, kami berikan kepada engkau wahai Muhammad. Umatnya juga dapat kayak gitu juga gitu. Karena khitab untuk nabi dalam Al-Qur'an itu juga untuk umatnya juga menurut ahli usul fikih. Jadi Al-Kautsar kalau di dunia ya amal-amal soleh yang dilipat gandakan. Kalau di akhirat ada yang bilang Kautsar itu nanti telaga sungai di surga. Haud. Ada yang bilang ketika di padang mahsyar itu Nabi punya telaga Kautsar, namanya Kautsar. Nabi manggil umat-umatnya, umati. Mereka ada yang nanya, kok bisa tahu kalau itu umatmu wahai Muhammad? Gimana enggak tahu? Mereka itu ada tandanya. Tandanya apa? Kata Nabi Muhammad, kayak andaikan sekumpulan kuda, ada kudanya itu yang warnanya putih, mencorong, bercahaya, maka itu akan kelihatan di antara kuda-kuda yang hitam. Nah, kuda-kuda yang putih itu apa? Tanda orang-orang yang berwudu. Orang yang berwudu itu akan bersinar, kelihatan. Makanya umati minum. Makanya katanya nanti ada 4 golongan yang dia terkait dengan masalah haud ini, ada yang minum dia nggak tahu siapa yang ngasih. Ya sebenarnya yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Ini derajatnya orang yang ihsan. Ihsan itu yang beramal soleh seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kannaka tarahu, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala.
Terus ada lagi yang dikasih minum oleh Nabi SAW, itu derajat yang bawahnya lagi. Ada lagi yang dikasih minum oleh para khulafair rasyidin, dan ke bawahnya lagi. Yang nggak dapat minum siapa? Yang nggak dapat minum itu orang yang merubah agama. Maksudnya siapa? Ahlu bid'ah. Ketika dia mau masuk ditolak. Ketika mau minum ditolak. Karena kata malaikat, aku nggak tahu apa yang kamu perbuat dengan agamamu ini setelah Nabi ini. Mereka ditolak minum telaga Kautsar. Kalau ditolak di situ ya berarti Allah menolak, karena Allah menerima apa semua orang yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.